ketiga. Ya, Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program talk show Keluarga Indonesia Bahagia. Malam ini saya didampingi Bapak Gede Widiada dan Ibu Gembala di GBI Pekanbaru dan cabang-cabangnya, ya, rayon jadinya. Nah, malam ini kita membahas kasus-kasus dan semuanya dikelompokkan dalam semuanya kasus parenting. Kali ini pertanyaannya adalah demikian. Ini agak panjang, jadi bukan pertanyaan, ya, ini kasusnya panjang begini. Aku ada 2 anak, dua-duanya cowok. Wah, ini cocok ini yang menjawab juga dua-duanya cowok ini. Aku punya 2 anak, dua-duanya cowok, kakaknya 14, adiknya 12 tahun. Setiap hari di rumah kami cuma bertiga aja, karena suami kerja di luar kota, pulangnya hanya saat cuti. Dulu sebelum COVID, cutinya hampir tiap bulan, tapi setelah COVID 3 bulan sekali. Jadi anak-anak itu gedenya sama aku, sama ibu. Jadi boleh dibilang kedua anak itu tumbuhnya bersama ibu doang. Bapaknya sesekali aja. Terus bapaknya kalau lagi cuti jarang sama anak, malah mancing. Kalau mancing seharian. Padahal cutinya cuma 2 minggu. Habis buat mancing tiap hari. Waduh. Untungnya aku anak Tuhan, jadi aku maklumi aja, walaupun sebenarnya aku kesel. Jadi aku pilih diam untuk menghindari keributan. Jadi Pak, gimana ya dalam diri anak itu nggak ada figur ayah sama sekali. Wah, ini ibunya udah mulai paham mengenai pentingnya figur ayah dan ibu. Jadi walaupun kedua anak itu laki-laki, aku ngajarinya bisa mandi di rumah. Aku ajarin bisa masak, cuci piring, bersih-bersih rumah, dan puji Tuhan mereka berdua bisa, ya, dan mau melakukan itu semuanya. Yang aku mau tanyakan, apakah cara didik anak laki-laki untuk mau masak, cuci piring, bersih-bersih itu benar? Pertanyaan yang sebelumnya juga bagaimana mengenai anak yang tidak ada figur ayah. Oke, jadi intinya ada 2 pertanyaan dari kasus ini. Oke, silakan Bapak Ibu yang punya pengalaman, punya 2 anak laki-laki. Nggak ada perempuannya. Ada perempuannya, ya. Ya, jadi cara si ibu ini, apa yang sudah dilakukan menurut kami sih sudah baik, ya. Bahwa memang peran ibu, ya itu yang dia mesti lakukan. Bagaimana mendidik anaknya yang ada di rumah, yang bersama-sama dengan si ibu. Nah, namun saya mau menambahkan bahwa anak itu kan dididik bukan hanya oleh si ibu, tapi juga oleh si ayah. Jadi peranan ayah dan ibu mendidik anak itu sangat penting karena masing-masing punya peran yang berbeda. Contohnya ya, kalau peran ibu itu kan mengarahkan anak yang lebih bersifat katakanlah bagaimana membangun sikap hormat, budi pekerti, yang seperti itu, kemudian kerajinan. Nah, makanya si ibu kan memberikan dia dorongan kepada si anak, melatih anak ini kan cuci, kemudian masak, setrika, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah, ya. Nah, namun yang kurang itu adalah peran bapak. Nah, bagaimanapun peran bapak sangat penting juga dalam membangun mentalitas anak, apalagi laki-laki. Misalnya nih, tanggung jawab, kemudian kepemimpinan, nah, kemudian daya juang, keberanian untuk menuntaskan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, jadi peran bapak sangat penting. Nah, sekarang yang menjadi masalah bagi keluarga ini kan bapaknya kurang berperan, bapaknya lebih terdorong untuk melakukan hobinya. Nah, menurut kami sederhana, sebenarnya si bapak dapat dia melakukan hobinya mancing dengan melibatkan anak-anak juga diikutkan serta, ya misalnya mancing juga ikut, ya misalnya acara kebersamaan, ya misalnya mancing di satu tempat, bawa tikar, bawa makanan bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Ya barangkali anaknya juga tidak suka mancing, tidak masalah, tapi ada kebersamaannya sudah mulai dibangun begitu. Mungkin anaknya suka
bermain apa ya silahkan di lingkungan di sana. Tapi sudah mulai ada kebersamaan. Nah, mungkin bapaknya juga mempunyai hobi yang berbeda. Misalnya ada lagi selain mancing apa lagi? Ya silakan saja. Tetapi ada kebersamaan. Ya seperti kami juga begitu ya, Mas Jarot. Jadi waktu anak-anak ini masih kecil, kami ajak dia di pelayanan. Nah, anak-anak di mobil kami itu kami lengkapi bukunya, pakaiannya, mainannya begitu. Nah, jadi dia ikut ke gereja. Kadang seperti Mas Jarot tadi katakan itu, kadang-kadang aku bisa 3 sesi begitu ya melayani begitu. Jadi anak-anakku itu, anak-anak kami itu di belakang bisa nggambar, papanya lagi khotbah. Nanti begitu selesai, Pak ini loh, Papa lagi khotbah. Oh bagus ya, saya bilang gitu, walaupun jelek gambarnya kan. Jadi bilang bagus. Jadi dia tenang. Ada sepeda-sepedaan, ya dia bosan gambar, dia main sepeda-sepedaan begitu. Terus saya bilang kadang-kadang sama Asher kolektannya, boleh enggak anakku tuh juga ikut di depan itu untuk nyambut tamu? Oh boleh Pak Kedua, aku libatkan anak. Kamu boleh lo nyambut tamu begitu. Oh, jambut, tapi yang dicari itu anak-anak kecil juga yang sama seusia dia, disambut selamat datang begitu, seneng banget gitu. Nah, jadi kebersamaannya perlu dibangun gitu. Nah, setelah itu kalau pulang biasanya kami kebersamaannya kami ajak bersama-sama makan bersama begitu. Nah, oleh sebab itu bahasa cinta kami di rumah ini makan sampai hari ini, makan bersama. Jadi kalau sekarang ini kan anak-anak sibuk nih, satu kerja digital, satu lagi dokter. Tapi kalau kami ke Jakarta nih, Dek, kita mau makan bersama. Sesibuk apapun dia, langsung siapa, di mana ngumpulnya, siap. Nah, habis itu mereka kembali lagi kerja ke tempatnya masing-masing. Nah, jadi memang ayah boleh saja melakukan hobi menurut kami ya, tapi libatkanlah anak-anak itu. Nah, dari situ nanti si ayah, si ibu bisa menggali lagi hal-hal yang belum diketahui terhadap anak-anak itu. Nah, jadi yang pertama bangun kebersamaan. Ya, itu yang kami dapati dari kasus ini. Ya, bangunlah kebersamaan, jangan dibiarkan hanya si ibu saja yang mendidik, tapi ayah punya peran juga untuk mendidik. Nah, kami soroti dari situ. Mungkin ada tambahan? Silakan Ibu, yang punya anak laki-laki nih 2 nih, sisi ibu nih. Iya, sebenarnya pola asuh itu sangat menentukan anak kita besar jadi apa gitu ya. Pola asuh, apakah kita mendidiknya dengan tipe orang tua otoriter, ada yang ini misalnya cuek, ada tipe yang memanjakan, begitu ya. Dan ada tipe yang terlalu tidak peduli dengan anak, cukup dengan duit. Nah, semua itu sebenarnya sangat menentukan anak itu besar jadi apa gitu. Nah, kalau saya cermati yang tadi, ibu tadi ini sebenarnya sangat menyadari bahwa figur ayah itu sangat penting. Ini memang sangat penting ya, figur ayah. Karena apa? Anaknya laki-laki. Anak laki-laki itu kita beda mendidiknya dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan kita didik, mempersiapkan dia, besok dia bakal menjadi seorang ibu. Kita tanamkan nilai-nilai bagaimana merawat dengan kelemah lembutan, menanamkan nilai kasih, kemudian ya memperhatikan pekerjaan-pekerjaan rumah, begitu ya. Sedangkan laki-laki itu beda. Kita persiapkan dia untuk menjadi kepala keluarga yang tangguh, memiliki mental yang kuat, gitu ya. Kemudian bertanggung jawab, dia punya prinsip. Nah, itu kan juga harus bisa diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Ada investasi lah kepada anaknya. Kemudian investasi waktu kebersamaan itu sangat penting. Quality time itu sangat penting karena dalam kebersamaan itu suasana rileks membuat
hati anak itu bahagia. Pada saat dia bahagia, hatinya senang, kita masukkan sesuatu pengajaran-pengajaran yang bernilai untuk masa depannya, itu sangat kena. Dan dia akan teringat dan tertanam di hatinya. Nah, ini benar sangat sangat penting ya. Kalau kita tidak mendidik anak laki-laki, kita persiapkan dengan tangguh, sedangkan di masyarakat itu kehidupan itu berat ya. Kalau tidak disiapkan mentalnya dari kecil kita arahkan semua gitu. Nah, untuk Bapak yang suka mancing, tadi kan sudah dibilang sama suami saya, boleh menyalurkan hobi, tapi tetap melibatkan anggota keluarga kita. Sama juga kami, bagaimana dengan sibuknya Pak Gede, apalagi waktu pada saat melayani dulu, dia masih menjadi pimpinan bank. Waktunya banyak juga yang ini, sedangkan pelayanan juga. Jadi bagaimana saya sebagai seorang ibu, saya belajar bijaksana ya untuk mendekatkan anak saya kepada ayahnya. Contoh, kalau siang-siang udah agak lowong, saya jemput anak, saya mampir ke kantor suami. Saya memperkenalkan, ini loh papamu bekerjanya seperti ini. Nah, kadang-kadang dia duduk di sebelah meja kerja papa. Boleh ya, kita berkunjung ke tempat papa, tapi sebentar, kita lihat-lihat. Kamu juga bisa tanya-tanya. Ini papa kerja di bidang apa? Oh, keuangan, begini. Kadang dia tanya, di bank ini banyak duit ya, Pak? Nah, gitu. Jadi dia sudah mengenal, oh papanya begini. Dan saya selalu memasukkan di hati mereka begini, walaupun papamu sibuk, papamu itu sangat sayang loh sama kamu. Setiap saat dia selalu telepon mama. Pada saat kamu sekolah, pada saat pulang sekolah, dia tanya. Pertama memang tanya mama, Mama gimana hari ini, apa kegiatannya? Semua aman? Aman, Pak. Nah, gitu saya jawab. Terus nanti dia pasti papa tanya loh. Yang ditanyakan siapa? Kalian. Bagaimana ya anak-anak ya? Bagaimana sekolahnya? Apakah dia baik-baik? Padahal itu kan biasa aja, setiap hari kita rasakan seperti itu. Tapi hal itu selalu ditanyakan suami saya dari kantor kepada saya. Setiap hari telepon paling sedikit 3 kali sehari waktu dia di kantor. Mana habis ngomong sama mama, panggil anak-anak, ngomong sama anak-anak. Langsung masuk sedikit-sedikit. Apa yang menjadi visi papanya, ngomong-ngomong rileks lah, apa yang kamu lakukan nak. Nah, seperti itu. Jadi dalam sekarang ini rasanya walaupun jauh si bapak bekerja begitu, bisa aja kan dengan telepon, bisa telepon anak-anak, berikan perhatian. Nah, itu sangat berharga bagi anak. Karena masa kanak-kanak bahkan remaja perlu pendampingan orang tua terhadap anak itu. Jadi anak itu kita kawal, ya, kita arahkan supaya dia mencapai visi, ya. Ibaratkan dia anak panah melesat sesuai dengan sasarannya. Ya, seperti itu. Jadi mari Bapak yang suka mancing ini, ya, saya tidak tahu siapa, berikanlah investasi waktu kepada anak karena waktu tidak kembali lagi. Jadi kalau anak itu bahagia, dia gampang loh kita mengajak dia untuk apa aja gampang. Maksudnya kita didik, oh begini, oh dia terima gitu loh. Tapi kalau dia belum mencapai kepuasan batin, tidak bahagia, apa yang kita ajarkan pasti nggak masuk. Nah itu ya, itu sih pengalaman kami ya. Jadi anak-anak kami seperti itu, kita usahakan anak itu sehat mental, sehat jiwanya ya. Juga otomatis yang menjadi fondasi adalah sehat rohaninya. Perkenalkan anak kepada Tuhan sedini mungkin dari kecil, karena itu fondasi banget gitu. Supaya kita mudah membangun di atasnya dan mengarahkan visi kita kepada dia masuk juga gitu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mantap. Saya nggak banyak nambah ini karena udah lengkap
cocok lagi ya. Saya senang banget tadi, bukan nambahi tapi yang menekankan yang Pak Gede sarankan tadi ya. Bapaknya mancing, udah anak istri diajak aja. Jadi menurut saya karena ini yang bertanya ibunya ya, jadi ibu minta diajak aja, misalnya, wah nggak enak kalau kamu ikut, ya kamu kan libur 2 minggu, seminggu 7 hari, kamu 3 kali lah mancing sama teman-teman kamu gitu ya. Nanti 3 kali atau 2 kali atau 5 kali kamu mancing sama teman-teman kamu, 2 kali sama kita gitu ya. Jadi sekeluarga gitu. Nah tadi kan ibu ngajari anaknya masak. Nah itu dia, bapaknya mancing, begitu dapat ikan ibu yang masak gitu ya. Seru udah pasti dah gitu ya. Anaknya yang masak. Hasil pancingan langsung dimasak di tempat. Gitu. Itu menurut saya menjadi acara keluarga yang unik loh gitu. Jadi di mana nanti bapaknya ngerasain tuh masakan anaknya gitu. Ada yang satu bikin aku bikin bakar Pak. Besok lagi aku mau coba ganti asam manis atau apa. Wah, itu menurut saya jadi liburan yang asik itu. Siapa tahu ya kadang-kadang begini ya, kadang-kadang kalau nggak pernah mancing nih gitu ya, bayangin duduk nunggu makanan, dapat ikan, kalau kolamnya ikannya banyak gitu asik, tapi kalau nggak ada ikan terus nungguin berjam-jam itu pasti membosankan banget dah gitu. Apalagi mancingnya seharian, ada ketahuan gitu ikannya sedikit gitu ya. Kalau ikannya banyak kan sejam aja udah dapat banyak, lalu segera pulang atau segera dimasak gitu. Tadi dia mancing terus mampir kemana lagi gitu. Jadi kalau dia mancing bisa. Ya emang kadang-kadang ada yang bayarnya agak mahal tapi ikannya banyak, jadi tapi asik. Tapi menurut saya bisa dikombinasi. Jadi menjadi acara keluarga yang sama teman-teman mancing di danau, mungkin sama anak ke laut atau nyoba lagi ke wilayah yang lain lagi. Jadi malah mengeksplorasi lingkungan. Jadi menurut saya istri dan anak yang mungkin tadinya bayangin mancing itu membosankan, tapi bisa di-create menjadi acara yang menyenangkan. Itu saya setuju banget. Terus juga kalau Bapak mau mencoba mengeksplor hobi yang lain gitu ya, tapi kan ini yang bertanya ibunya ya. Paling enggak ibu bisa mencoba sama ngajak anak, meminta suami supaya istri dan anak diajak gitu. Nanti juga komporisi anak untuk supaya mau diajak. Nah, mulailah lakukan itu menjadi liburan yang menyenangkan. Mencoba kalau perlu ya nanti biasanya kan selalu ada ya namanya anak itu pasti ada kayak bapaknya. Siapa tahu di antara mereka juga ada yang bisa mancing, tapi tentu untuk tidak menjadi tiap hari kayak bapaknya. Adiktif mancing ya, paling enggak nanti bisa menguasai diri, tapi bisa menikmati kebersamaan. Itu yang saya setuju banget, karena nanti justru dari situlah suami juga akhirnya mulai menikmati ya. Kalau nggak dirasakan tuh kan ya rese lah, mau mancing ngajak istri gitu, tapi belum pernah dicoba sih. Begitu dicoba, nah begitu mau nih mau mencoba, ibu nggak boleh sambil mancing itu nasihati suami. Jangan nasihatin dulu deh. Pokoknya ini gimana mancingnya tuh menyenangkan gitu. Wih hebat, papa dapat ikan gede banget. Udah pokoknya asik aja, asik dengan mancing dan liburan hari itu. Ya, jangan wah mumpung ini bersama-sama, Pak. Kamu tuh jangan sering-sering mancing. Jangan nasihati suami depan anak-anak lagi. Jadi pokoknya seminggu. Kalau suami mancing benar 7 hari ya, tiap hari dia mancing, bisa ikut sekali 2 kali aja. Tapi dia begitu nanti itu menyenangkan, minggu depan bisa 2 kali. Nanti liburan lagi kapan-kapan, seminggu pokoknya pergi barengnya mancing. Nanti liburan 3 bulan lagi, mancingnya ganti ke danau mana. Ini oh lama-lama itu menurut saya bisa menyenangkan. Ya, jadi traveling ya. Ya, itu saya yakin bisa disiasati. Baru dari situ relasi terbentuk. Dan soal figur, nah gimana soal figur ya? Nanti ketika kebersamaan itu terbentuk, figurnya akan muncul sendiri. Yeah. Atau dengan bisa juga misalnya figurnya dari kakek, dari paman. Tapi figur terbentuk karena adanya relasi terbentuk karena adanya interaksi. Nah, makanya yang diciptakan interaksinya. Jadi mancing ini hanya sarana sebenarnya. Sampai nanti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan bahkan bisa menjadi acara yang dinanti-nantikan. Ya kalau kami keluarga beda, saya nggak suka mancing, saya sukanya ke pedalaman gitu ya. Ya selama tadinya juga begitu. Saya kalau ada waktu libur, waktu kosong, saya ke pedalaman, ke Baduy, pergi ke Papua, ke Krayan. Waduh, saya Indonesia ini saya udah kunjungi
semua provinsi sudah, hampir 300 kabupaten saya sudah kunjungi, sampai pelosok-pelosok. Nah, dulu juga saya itu kalau pergi sendirian. Nah, sampai akhirnya ketika anak-anak mulai agak besar gitu ya, saya coba tuh ngajak anak-anak ke pedalaman. Mulai dari ke ujung kulon, lalu ke Mentawai, sampai nyebrang sungai. Udah, ternyata anak-anak tuh menikmati sekali gitu. Baru, wih keren juga ya. Wah Pak, tahun depan kita kemana Pak? Jadi mereka sekolah di Singapura kalau liburan, wah gini, ya kayak gini keren ini Pak, ini waduh gak buat. Jadi ternyata, mereka akan bayangin, Papa ke pedalaman ngapain sih? Internet kagak ada. Terus tidurnya di mana Pak? Ya di gereja, di dekat mimbar, gelar tikar gitu. Ya elah pasti nyamuknya banyak deh. Pokoknya yang dibayangin udah yang ngamuk, yang makan nggak enak, nggak ada AC-nya, udah. Ya memang keadaannya begitu. Kalau nggak diceritain gimana, tapi yang dibayangin pokoknya ya udah pasti nggak enak gitu kan. Sampai mereka ikut ke pedalaman. Dan memang menjumpai benar ya namanya nginep di gereja, kagak ada AC-nya, nggak pakai kipas angin panas, pakai kipas angin kesentrong. Udah itu 1 hari 2 hari memang benar-benar kayak mereka tuh menderita sekali gitu. Tapi ternyata dengan cepat mereka menyesuaikan diri, lalu menikmati. Jadi akhirnya mereka kalau liburan ke pedalaman lagi ya gitu. Sampai akhirnya ketika mereka kuliah, anak-anak saya bawa teman-teman di Singapura dibawa ke pedalaman Mentawai. Beli solar system lampu, bangun sekolah di desa. Jadi mereka malah mission trip sendiri. Jadi kadang sesuatu kalau belum dicoba itu kayaknya nggak asik, tapi mereka akhirnya menemukan. Jadi saya percaya itu bisa dilakukan. Nah ini hanya medianya saja. Kalau saya medianya ke pedalaman, jalan-jalan, Bapak medianya mancing, ya. Nah soal ngajari anak laki-laki masak, nyuci, saya nggak keberatan. Saya setuju. Itu namanya pekerjaan domestik. Ya. Nah dulu puluhan tahun yang lalu, Bapak itu cari uang, kerja di kantor, Ibu pekerjaan domestik. Tapi milenial ini kan Bapak Ibu sama-sama di kantor, sama-sama kerja. Zaman milenial sekarang ini suami istri sama-sama cari duit. Nah, maka adalah Bapak Ibu sama-sama domestik juga. Bapak ibunya masak, bapaknya ngepel, bapak ibunya ngepel, bapaknya bersih-bersih halaman. Itu justru saya sangat menganjurkan sekarang ini untuk anak-anak milenial ini. Kalau di luar negeri udah biasa, ya orang-orang di luar negeri kan nggak punya pembantu. Pekerjaan domestik itu dikerjakan bareng. Jadi suami istri itu teman hidup, teman cari duit, teman dagang, teman ngobrol, teman kafe, teman mengerjakan domestik bareng-bareng. Ya teman pekerjaan domestik namanya nyuci, ngepel, piring segala macam. Lalu teman tidur, seks. Bukan cuma suami istri cuma teman seks tok aja, lalu istrinya kayak babu, kayak pembantu, ngepel, nyuci, masak, bapaknya baca koran sambil nunggu masakannya selesai gitu. Jadi ini era seperti ini sudah lewat. Jadi kalau menurut saya karena zaman dulu memang ibunya nggak kerja. Masalahnya kan sekarang wanita-wanita bekerja, kuliah, sekolah, jadi dokter, melayani, jadi pengusaha. Nah tentu kalau cari duitnya bareng-bareng, kenapa nggak pekerjaan domestiknya bareng-bareng? Jangan berpikir bahwa Indonesia akan seperti sekarang ini terus dalam hal penyediakan pembantu ya. Cina itu 1,2 miliar. Tidak ada profesi pembantu rumah tangga. Karena negara itu mampu menyediakan pekerjaan bagi seluruh penduduknya. Jadi penduduk dengan 1 miliar lebih, di Cina itu nggak ada orang jadi pembantu rumah tangga. Nah, kalau Indonesia sekian puluh tahun ke depan, juga orang-orang nggak mau jadi pembantu rumah tangga. Karena mereka sekolah SMA aja bisa punya kerjaan jualan online, siapa lagi yang mau jadi pembantu rumah tangga? Kalau kita nggak menyiapkan anak-anak kita, laki perempuan semuanya bekerja pekerjaan domestik, punya kerendahan hati untuk melakukan hal itu saya bukan hanya setuju, saya malah mendorong sekarang ini. Saya sekarang diajak sama GBI, BPH, Sinode, ikut membantu menangani pendidikan keluarga milenial namanya ya, dengan kalau departemen keluarga itu Pak Egiso, nah untuk anak muda keluarganya ya udah anaknya. Nah saya masuk malah justru di departemen anaknya. Dengan satu tim dengan anaknya Ruben Adi, anaknya Pak Egiso. Ini saya bilang, kalian tuh bapak kalian tuh teman aku semuanya. Sekarang aku jadi teman kalian. Dan saya ngajari mereka termasuk tadi, ajari kalian laki-laki harus mau mengerjakan pekerjaan domestik. Itu akan membuat istri kalian bahagia. Ya, Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Yang keempat.